Memantau harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok aman saat Hari Raya Idul Fitri, Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Satgas Pangan Kota Malang meninjau harga stok bahan pokok di pasar dan distributor. Meski terjadi lonjakan harga, namun ketersediaan bahan pokok masih aman selama Lebaran. Tinjauan ke pasar tradisional ini dilakukan oleh Wali Kota Malang Sutiaji bersama Komandan Kodim, Wakapolresta dan Kepala BI Kota Malang. Titik awal tinjauan dilakukan di Pasar Bunul Blimbing Kota Malang, di mana Wali Kota bersama tim pengendali inflasi dan Satgas Pangan memantau harga kebutuhan di kalangan pedagang. Selain Pasar Bunul, tinjauan bahan kebutuhan pokok juga dilakukan di sebuah distributor bahan pokok di Jalan Soekarno-Hatta. Dalam tinjauan ini, tim mendapati sejumlah kebutuhan pokok yang naik menjelang Lebaran 2022, namun ketersediaan stok tetap aman. Wali Kota Malang Sutiaji usai tinjauan ke pasar menjelaskan bahwa ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan jelang Lebaran ini, seperti gula, cabai, daging ayam, dan tepung terigu adalah beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Namun kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada minyak goreng. Hal ini disebabkan selain karena permintaan yang tinggi, kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu. Meski ada kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok, namun dari segi ketersediaan di Kota Malang masih mencukupi hingga akhir Lebaran 2022. Alhamdulillah setelah dicek di lapangan, memang semuanya ya hampir rata-rata itu ada kenaikan. Ya, Kenaikan itu karena apa? Bukan hanya karena demand-nya yang tinggi menjelang Lebaran, tapi juga faktor kenaikan BBM. Ya, biasanya kalau tidak ada kenaikan BBM, itu ada ya sembako itu mesti naik, tapi tidak sesignifikan ini. Tapi ini semuanya, maka saya ini ketir-ketir dengan BI utamanya. Bagaimana nanti cara pengendalian kita? Ya. Jadi saya sampaikan ikan asin naik, ya, ikan laut naik. Ya. Sesungguhnya kenaikan di menjelang Ramadan itu tidak fluktuatif, itu bersyukur, ya. Termasuk di dalamnya, ya, minyak goreng. Sementara ini yang tertinggi, ya, kenaikannya yang membawa daya ungkit inflasi itu adalah minyak goreng, minyak goreng kita. Tapi alhamdulillah ketersediaannya masih di lapangan, sudah ada. Curah yang dulu juga susah, sekarang ada. Harganya juga masih standar, ya. Di distributor 14, di pasar 15 wajar, ya. Terus yang kemasan juga demikian. Gula juga ada kenaikan tapi tidak signifikan. Yang kenaikannya signifikan adalah tepung. Ya, tepung terigu itu per kilonya mengalami kenaikan hampir 20%. Simon Alfredo melaporkan. Jumlah penumpang di Terminal Arjosari pada H-5 Lebaran mulai mengalami lonjakan. Di H-5 Lebaran, jumlah penumpang yang berangkat melalui Terminal Arjosari sebanyak 2.300 penumpang. Lonjakan penumpang di Terminal Arjosari mulai terjadi pada H-6 Lebaran, di mana pada H-6 kemarin, total penumpang yang berangkat mencapai 1.200 penumpang, sedangkan di H-5 Lebaran jumlah penumpang yang berangkat mencapai 2.300 lebih penumpang. Hadi Supono, Kepala UPT Terminal Arjosari Kota Malang mengatakan, jumlah penumpang di Terminal Arjosari mulai mengalami lonjakan. Untuk penumpang turun masih sedikit. Hal ini dikarenakan banyak penumpang dari jarak jauh yang turun di luar terminal. Sedangkan untuk keberangkatan mengalami lonjakan yang cukup signifikan, di mana perbandingan di H-6 Lebaran, jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 1.200 penumpang. Sedangkan di H-5 Lebaran jumlahnya mengalami lonjakan yakni 2.300 lebih penumpang yang berangkat melalui Terminal Arjosari. Rata-rata penumpang yang berangkat melalui Terminal Arjosari didominasi oleh penumpang antar kota antar provinsi dengan tujuan Jawa Tengah dan Jakarta. Sedangkan untuk penumpang AKDP saat ini masih landai dan diperkirakan akan mengalami lonjakan pada H-2 dan H-1 Lebaran. Adanya lonjakan penumpang tersebut, total sebanyak 350 armada bus yang dioperasikan. Pihak UPT Terminal Arjosari Kota Malang juga memberikan izin insidental bagi bus cadangan atau bus non-reguler untuk beroperasi jika adanya penumpang, sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di Terminal Arjosari Kota Malang. Sementara di Terminal Arjosari Kota Malang, penumpang yang berangkat juga bisa melakukan tes pemeriksaan kesehatan, seperti adanya tes swab, antigen, serta vaksinasi COVID-19. Saat ini memang
ada ya kedatangan itu ya karena mungkin banyak yang turun di luar terminal itu tidak begitu banyak yang kenaikannya. Terus untuk yang berangkat itu banyak sekali. Jadi yang dari harian kemarin itu mencapai 1.200, sekarang sudah mencapai 2.300-an untuk yang berangkat, ya. Terutama untuk bis akap. Kalau AKDB masih landai, biasanya AKDB itu H-2, ya, yang jurusan misal Probolinggo Malang, Malang Probolinggo, Malang Blitar, Malang Surabaya itu H-2, H-1, itu rame-ramenya. Jadi karena kita sudah 2 tahun ini tidak mudik juga, yang tahun-tahun kemarin juga ada penyekatan sehingga sepi sekali penumpang. Kalau akap ini rata-rata naik. Jadi yang biasanya penumpang hariannya bisa cuma 7, sekarang bisa mencapai hampir penuh sesuai dengan seat mereka. Simon Alfredo melaporkan. Mendekati Lebaran, masih belum terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet di Terminal Kota Batu. Terminal masih cenderung sepi penumpang, padahal jumlah armada yang beroperasi juga meningkat. Diperkirakan pasca Lebaran dan kegiatan silaturahmi warga, jumlah penumpang akan meningkat. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu, angkutan umum jenis mikrolet maupun L300 berbagai jurusan, baik antara Kota Batu menuju Kota Malang dan Kabupaten Malang masih beroperasi menjelang datangnya Hari Raya Lebaran di tengah turunnya jumlah penumpang. Saat ini kunjungan wisatawan ke Kota Batu jelang Lebaran sudah mengalami penyusutan karena masyarakat lebih berkonsentrasi melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan persiapan menyambut datangnya Hari Lebaran. Hal ini berdampak pada keberadaan angkutan umum, khususnya yang beroperasi di Terminal Kota Batu. Para sopir tetap beroperasi untuk melayani warga masyarakat di bulan Ramadan yang tinggal menunggu beberapa hari menuju Lebaran, walaupun penumpang masih cenderung sepi. Menurut Ketua Paguyuban 9 Jalur Terminal Kota Batu menjelaskan, sampai dengan tinggal beberapa hari menuju Lebaran masih belum terjadi peningkatan penumpang dan malah sebaliknya cenderung sepi karena warga lokal bepergian lebih banyak menggunakan mobil pribadi ataupun menggunakan roda 2. Di area Terminal Kota Batu masih terlihat angkutan umum beroperasi dengan normal untuk semua jurusan. Para sopir angkutan umum mengantri untuk persiapan keberangkatan dan sebagian mikrolet keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang serta lebih memilih mencari penumpang di jalan. Si terminal sekarang pendapatannya agak turun ya? Karena kan anak sekolah mulai libur, kayak libur sekarang. Ya muatan masih ada lah 1-2 orang untuk mudik daripada yang pandemi kemarin. Itu agak muatan masih ada. Anak-anak bisa store kembali. Tapi untuk jumlah armada yang beroperasi gimana saat ini? Ini rata-rata yang beroperasi rata-rata semuanya hampir 300-an. 300-an, Pak ya. Itu benar. Kira-kira ada kenaikan penumpang kapan nih kira-kira? Kira-kira kalau menurut saya ada kenaikan waktu Lebaran, masih Lebaran itu. Itu kan harus mudik rame, otomatis orang halal bihalal ke kampung kan ramai ya, dari satu tempat ke tempat lain masih sebetulnya banyak. Saat ini kan juga sudah nggak ada pelarangan sama sekali ya harus mudiknya. Sudah. Ya, mungkin kan dari kampung ke kampung kan banyak Mas. Dari desa satu ke desa lain itu dekat kan banyak. Jadi silaturahmi antara kesaudara itu jarak dekat. Tapi nanti kira-kira menjelang H1 kira-kira masih lengang. Mungkin kan pas hari Lebaran itu masih ramai saya kira. Masih lengang. Jadi habis terusnya, iya. Habis Lebaran perkiraan. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki H-4 Lebaran, arus kendaraan yang masuk ke wilayah Malang Raya masih terlihat lancar dan belum terjadi kepadatan dan antrian panjang kendaraan. Arus masih ramai lancar, khususnya di pintu masuk perbatasan antar wilayah. Beginilah yang terlihat di beberapa jalan menuju pintu masuk ke wilayah Malang Raya pada H-4 Lebaran. Arus kendaraan dari arah Surabaya masih terlihat lancar dan belum terjadi kepadatan yang berarti dan arus masih terlihat ramai lancar. Salah satunya terlihat di pintu masuk menuju kota dan Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Balai Arjosari sampai dengan Karanglo Singosari. Arus kendaraan yang masuk dan meninggalkan kota dan kabupaten masih terlihat lenggang dan sesekali ramai roda 4, roda 2 maupun bis angkutan umum.
Tidak hanya itu, arus kendaraan yang keluar dari eksit tol Karanglo menuju arah Karangploso dan Kota Batu terlihat hal yang sama. Belum terjadi penumpukan dan kepadatan kendaraan sampai dengan perempatan Kepuharjo. Tidak hanya itu, untuk jalur Ngantang Pujon Batu juga lancar, tidak ada hambatan. Menurut salah seorang sopir angkutan umum di Terminal Batu menjelaskan, sejak awal puasa sampai menjelang Lebaran arus tetap lancar dan hanya penumpang saja yang berkurang banyak. Di pintu masuk ke arah Batu, tepatnya di perbatasan dengan Karangploso, hal yang sama terlihat. Arus kendaraan melintas dengan lancar, jalan cenderung lebih lenggang. Diperkirakan volume kendaraan akan meningkat pada 1 atau 2 hari jelang Lebaran, khususnya pada sore atau malam hari. Arus lalu lintas lancar, nggak ada kendala. Nggak ada kendala sama sekali, Pak? Padahal kan ada perbaikan jalan, nggak ada? Nggak ada. Pelengsengan nggak ada, Pak ya? Berhentikan. Mulai jam berapa beroperasi saat ini, Bapak? Saya? Jam 7. Sampai jam berapa? Ya, 2 PP udah pulang, nggak ada orang. Nggak ada orang, Pak ya? Pak, kira-kira mungkin ada peningkatan kapan kira-kira, Pak? Kalau lihat tahun-tahun lalu seperti apa? Saat ini, berbandingkan dengan tahun lalu? Ya, kayaknya rame sih, tapi penumpang tetap nggak ada. Nggak ada. Padahal, Nah, kalau jalan-jalan itu ya. sudah banyak orang keluar, nggak kayak tahun-tahun lalu dong. Iya. Oh, jadi jalan-jalan sudah mulai ramai kendaraan, Pak ya? Ramai kendaraan, tapi penumpang angkot tuh tetap sepi. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang Idul Fitri, beberapa titik jalan di Kota Batu mulai meningkat aktivitas kendaraan yang melintas. Jalan di pintu masuk ke pusat Kota Batu mulai ramai kendaraan pada siang sampai sore hari. Diperkirakan kendaraan yang melintas akan semakin meningkat dalam beberapa hari ke depan sampai dengan perayaan Lebaran. Beberapa titik jalan utama di Kota Batu sudah mulai meningkat aktivitas kendaraan yang melintas, baik warga lokal maupun warga luar kota yang masuk dan melintas di Kota Batu. Kota Batu sendiri pada libur Lebaran biasanya akan dipadati warga luar kota yang berkunjung ke berbagai tempat wisata yang ada di Kota Batu, sehingga beberapa jalan utama biasanya akan ramai aktivitas kendaraan. Seperti yang terlihat di pintu masuk pertigaan Bendo Kota Batu, arus kendaraan lebih ramai dibandingkan pada awal puasa, baik yang masuk maupun keluar Kota Batu menuju ke Karangploso. Tidak hanya itu, di pintu masuk Jalan Dewi Sartika atas, Jalan Imam Bonjol juga terlihat kendaraan cukup ramai melintas sejak pukul 10 pagi sampai dengan menjelang siang hari, tetapi masih ramai lancar dan belum terjadi antrian kendaraan. Menurut salah seorang supeltas di pertigaan Bendo menjelaskan, arus kendaraan semakin ramai pada sore hari, khususnya dari arah Karangploso yang masuk ke pusat Kota Batu melalui Jalan Berantas, Jalan Semeru sampai dengan kawasan alun-alun Kota Batu. Di lokasi terlihat 3 petugas supeltas melakukan pengaturan di pertigaan jalan secara bergantian agar arus tetap lancar dan tidak terjadi penumpukan antrian kendaraan dan bahkan kemacetan. Agak ramai dikit, kadang sepi. Oh gitu, Pak ya? Hari puasa. Dari mulai puasa? Nggak bisa ramai ya. Perkiraan, Pak, perkiraan nanti ini kan sudah H-3 Lebaran, Pak ya? Iya. Perkiraan? Kurangnya ramainya ya pas hari-hari itu. Tapi ramainya jam berapa biasanya, Pak? Agak meningkat sih, Pak? Agak sore mau pulang. Gitu. Dari mana, arah mana, Pak, yang banyak? Yang banyak dari arah sana. Karangploso. Karangploso. Yang masuk ke Batu. Ke Batu ya. Ke sana jarang. Kemana? Kita ke jarang. Ternyata tutup, masih puasa itu. Oh, masih puasa. Jadi ya. Tapi harus masih terbilang lancar, Pak ya? Ya lancar, iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memenuhi ketersediaan stok darah di kantor PMI Kota Malang selama bulan puasa dan libur Lebaran nanti, Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PDDI Kota Malang menggelar aksi donor darah di gedung DPRD Kota Malang. Aksi donor darah ini target sebanyak 50 kantong darah yang terkumpul. Aksi donor darah dari Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PDDI Kota Malang yang berlangsung di gedung DPRD Kota Malang mengundang antusiasme masyarakat. Meski di bulan puasa, namun masyarakat antusias mendonorkan darahnya. Masyarakat yang akan mendonorkan darahnya terlebih dahulu melakukan screening kesehatan. Bagi yang lolos screening, langsung darahnya diambil oleh petugas PMI Kota Malang. Ketua Bidang Operasional PDDI Kota Malang Puryadi mengatakan, aksi donor darah ini untuk memenuhi ketersediaan stok darah di PMI Kota Malang. Karena di bulan puasa stok darah di PMI biasanya berkurang. Donor darah tersebut targetnya sebanyak 50 kantong darah yang terkumpul.
Ia juga menambahkan bahwa donor darah yang digelar di gedung DPRD dikarenakan di gedung DPRD merupakan rumah rakyat yang terbuka untuk siapa saja yang melakukan kegiatan sosial. Aksi donor darah yang dilakukan PDDI ini diharapkan dapat memenuhi ketersediaan darah di PMI Kota Malang, sehingga dapat membantu memenuhi permintaan darah dari masyarakat atau rumah sakit yang membutuhkan darah. Pada aksi donor darah ini, masyarakat yang telah mendonor juga mendapatkan paket sembako gratis dari PMI Kota Malang. Tujuan donor darah pada sore hari ini yang kerjasama dengan PDDI dengan Malang Dress itu dalam rangka menyediakan stok darah di PMI Kota Malang, yang mana pada bulan puasa ini biasanya stok di PMI berkurang gitu. Pak, kenapa aksi ini dilakukan di kantor DPRD, Pak? Ya, karena anggota kantor DPRD ini istilahnya rumah rakyat ya. Jadi terbuka untuk kegiatan masyarakat khususnya Kota Malang untuk mengadakan kegiatan terutama kegiatan sosial kemasyarakatan gitu. Ya. Pak, untuk aksi donor darah kali ini targetnya berapa kantong darah, Pak? Target hari ini kita 50 kantong darah yang diharapkan berhasil untuk menambah stok darah di PMI gitu. Simon Alfredo melaporkan.